Sri Satya Sai Organization adalah sebuah kelompok spiritual berbentuk yayasan internasional masuk Indonesia pada tahun 1968. Chief Executive daripada Sri Satya Sai Organization adalah seorang berdarah Yahudi bernama Dr. Michael Goldstein. Di Indonesia, mereka membentuk Sai Study Group Indonesia, di mana penasehatnya adalah Bapak Ketut Wiana. Mengklaim bukan sampradaya, bukan agama, bukan sekte atau aliran. Ia adalah kelompok belajar Weda dengan 3 sayapnya. Yang satu pendidikan, kemudian yang kedua spiritual, dan ketiga pelayanan. Sri Satya Sai Baba adalah seorang spiritualis, seorang guru bagi mereka yang mengajak kepada seluruh umat, terutama umat Hindu, kembali ke jalan raya kuno, yaitu sastra, Weda, dan Upanishad. Dan perkembangan di Indonesia sempat dilarang oleh PHDI dan dikomplain oleh Majelis Ulama Indonesia karena mereka umatnya tidak saja dari Hindu tetapi juga dari Islam, Kristen, Buddha, dan lain-lainnya. Nah, komplain ini berbias penolakan, larangan oleh PHDI pada zaman dahulu, bukan PHDI sekarang nih. Jadi karena pengkultusan, bahkan seorang guru hampir disamakan dengan Tuhan. Nah itulah, hari ini Sumatera Bali lagi gencar-gencarnya untuk melarang semua sampradaya karena tidak sesuai dengan adat tradisi budaya Bali dan berpotensi menghilangkan daripada adat tradisi budaya dan jamu Bali. Dan mereka hari ini juga mengklaim bahwa mereka adalah hanya bergerak dalam bidang pendidikan, kemudian membantu banyak orang, bahkan dia punya rescue team, Sai Study Group tuh juga ikut Desta Bali. Kira-kira apa yang jadi klaim mereka cocok nggak dengan Desta Bali? Mengenai pelayanan atau sewa istilahnya, itu sebenarnya tidak perlu mengatasnamakan seseorang, apalagi dikultuskan yang dikultuskan sebagai pencipta alam semesta. Oh iya, saya pernah juga dengar tuh. Yang yang mempekerjakan manajernya, Trimurti sebagai manajernya. Enggak, dia manajernya, Trimurti stafnya. Ya, itu dah mempekerjakan Trimurti sebagai manajernya, mempekerjakan. Oh, gitu. Artinya dia yang mempekerjakan Trimurti sebagai manajernya. Dan disinilah kamuflasenya persis seperti Hari Krishna. Kemudian ritualnya juga arti, dan waktu awal-awal kesini kan mereka nggak ritual tuh, cuma meditasi doang, ya gitu ya. Iya betul, makanya saya pertanyakan kepada Sai Study Group lewat media sosial, yang katanya kegiatannya kan spiritual salah satunya. Yang namanya spiritual itu artinya yang namanya spirit itu udah mengacu kepada jiwa sebenarnya, pada sang Atma. Jadi kalau mengutuskan manusia India sebagai Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta, itu bukan spiritual namanya, itu doktrin. Persis sama dengan Hari Apalagi Krishna. Organisasi ya, yang dipimpin oleh bukan orang agamis ya. Bahkan CEO-nya ini si Dr. Michael Goldstein ini bilang bahwa Baba adalah Yesus, Baba adalah Buddha, Baba hanya semua agama. Nah ini kan repot nih. Jadi inilah kadang-kadang orang kita lalu menelan mentah-mentah hanya karena berdasarkan Weda kan gitu. Padahal bukunya dia apa tuh, kitabnya dia? Kira-kira nggak pakai catur Weda? Itu dah. Makanya Satyam Sipam Sundaram dia. Itu kitab lilanya dia sebenarnya. Itu semua buku-buku yang dipakai acuan oleh Sai Baba kan ceramah-ceramahnya Sai Baba. Akhirnya ada suatu buku Satyam Sipam Sundaram itu menjelaskan tentang lila Tuhan Sai Baba. Dia sendiri. Nah, iya Tuhan Sai Baba dan ada mantranya lagi, mantra Satya Sai Gayatri. Yang 108 itu. Enggak, 108 beda lagi. 108 keagungan Sai. Dan itu dia maha gitu. Iya, ada mantra khusus untuk dia yang namanya Satya Sai Gayatri, yang mirip Gayatri mantra. Tapi yang ikut-ikut itu intelektual, dokter, kemudian sarjana hukum. Jadi minimal S1 lah. Jadi orang yang punya intelektual lumayan lah. Kok bisa gitu? Nah,
Kalau dulu mungkin ya, dulu saya juga punya keluarga ikut aliran ini. Nah, pada waktu itu saya masih SMA tuh dikirimin pamflet tentang Sai Baba, tentang mukjizat dan sebagainya. Memang bahasanya luar biasa. Kalau ngomong kata bijak, jagonya dia. Iya, jadi bahasa bagus, kemudian 5 pilar Weda, Satya, Prema, kemudian lagi Santi, Ahimsa, apalagi satu tuh, lupa saya tuh. Jadi 5 pilar Weda seperti itu. Jadi dikemas sedemikian rupa sehingga orang begitu yakin sama ini ajaran. Bahkan saya dulu diajarin begini nih. Gayatri Mantra tuh harus ucapinnya seperti ini nih. Om Purvaswaha Tat Saviturvarenyam Bargo Dewasya Dimahi Diyo Yona Prachodayat. Nah, coba kalau orang dengar bahasa itu kemudian ngomongnya niskala Tuhan yang damai, orang memang cepat tertarik ya doktrin mereka yang begitu halus. Jadi dia paham betul bagaimana berbisnis. Dia memang raja bisnis dia. Otaknya pinter di sana. Kapitalis. Makanya bagaimana dia mengemas orang ini agar menjadi mesin pencetak uangnya mereka. Dan itu tidak ada bedanya. Tapi duit dari mana tuh kalau orang itu duit dari mana tuh? Jelas dong. Kita mencari penyembah, otomatis penyembah Bhakta itu yang nanti yang donasi yang udah terdoktrin. Nah, ini belong to Sai Baba. Jadi semua serahkan ke Sai Baba, jiwa pikiran kita gitu. Tapi sebenarnya duitnya ada yang lola. Oh. Yang lola kan jelas ada chairman-nya. Kalau namanya chairman kan udah organisasi bisnis kayak CEO. Karena ngalahin perusahaan gede. Memang tidak ada salahnya, pelayanannya memang bagus. Apalagi dengan istilah love all. Iya, love all. Pertama kali saya kerja di hotel itu dipakai Hard Rock Cafe. Ya karena memang dia sponsornya kan. Ya sponsornya. Jadi pelayanannya bagus. Ada tagnya love all bagus. Dan itu menyebarkan kasih bagus. Semuanya bagus. Di Bali semua ajaran itu ada. Kalau Gede bilang di Bali ada, semua ajaran di Bali. Orang semua catur Weda itu ada di Bali. Cuman mereka aja nggak ngerti. Cuman mereka itu mengemasnya secara apik. Karena memang kita punya Kame Bali, kita punya ajaran nggak cari umat. Itu masalahnya. Jadi biarkan mereka dan sesuai dengan ketulusan hatinya. Karena leluhur kita udah ngewarisin, ini loh ajaran, lu tinggal duduk aja udah nyampe dah. Jadi yang banyak tanya kalau lu pengen lu pengen belajar lagi, silakan belajar yang tepat pada saat yang tepat kan. Dan di Bali juga menempatkan orang-orang yang sudah bijaksana, orang-orang yang sudah spiritual tinggi, orang yang sudah tercerahkan. Itu bukan dikultuskan menjadi Tuhan yang Maha Esa. Kita contohkan misalnya para resi yang telah menata Bali, Empu Kuturan yang telah menata Bali. Jadi di sana dibentuk suatu pelingi untuk menghormati jasa-jasa beliau. Artinya bukan dikultuskan baru mempunyai sesuatu, Empu Kuturan dipuja sebagai Tuhan. Ada begitu. Berapa? Kita punya para resi banyak sekali. Apalagi kamu Pase nih. Iya. Ada Babat Pase. Berapa Tuhan kita punya? Ini lucu. Tidak ada seperti itu di Bali. Tapi mereka ini yang saya studi grup Indonesia itu tetap merasa tidak salah. Padahal kalau kita Muslim, dia punya meditasi, ritual, pengkultusan, udah penyembahan guru sebagai Tuhan, ritualnya beda, nggak pakai caru dan sebagainya, itu kan sudah melenceng. Apalagi terakhir berkolaborasi dengan Weda Posana Ashram, tetapi tidak diakui lah sama mereka biasa ya. Makin banyak penyembah, otomatis makin banyak donasi. Kalau kita ngomong jauh nih, ngomong elit global nih, jadi elit global itu taruh orang di ekonomi, di perbankan, di militer. Nah ini di agama sama spiritual, gila. Dan kita punya petinggi-petinggi di PHDI diam aja, malah membela akademisi sebagian bela. Iya. Anehnya kan di sana. Jadi sebenarnya kalau diteliti, Sai Baba ini kamuflasenya jauh lebih rapi daripada Hare Krishna. Karena dia lebih halus gitu. Iya. Dia sudah bisa mencetak sulingih loh, Weda Posana Ashram. Tapi tidak diakui loh sama, katanya itu kita berantem sama mereka. Dan itu kan jelas itu, Weda Posana Ashram itu kan jelas itu. Banyak sulingih dari sana, baktanya
Sai Baba. Lihat, bayangin sendiri Padmasana kita dipasangin foto Sai Baba. Sai Baba. Kemudian waktu masih dia lagi hebat-hebatnya di zaman Pak Mangku itu, masih bebas-bebasnya di Art Center itu almarhum siapa? Balitianya lagi pas buka acara SSGI itu fotonya segede gajah loh di ini Sai Baba. Apa nggak pengkultusan tuh? Itu acara rutinnya dia itu. Terus dia mau ngeles apa deh kalau nggak pengkultusan Tuhan? Kemudian penasihatnya lagi Pak Ketutriannya punya kuil Nusa Dua. Terus keluarganya ada yang pakai sari, apa itu tidak mencederai adat bawa budaya ke sini? Ini kadang-kadang munafik sekali, makanya ini yang saya nggak ngerti gaya mereka, karena mereka dilatih untuk halus, untuk bijak. But come on, saya jadi gregetan sendiri gitu. Dan adanya caru dari kertas itu kan karena pengaruh ini. Pengaruh dia juga ya. Pengaruh ajaran ini yang ahimsa. Jadi gambar-gambar raja itu kan sudah merusak tatanan yang telah diwariskan. Makanya kita sekarang ini harus benar-benar aware kita bagaimana ngasih pemahaman kepada semeton-semeton kita dengan bahasa-bahasa sederhana, sebab jangan sampai jatuh. Sebab orang jatuh ya bukan karena batu besar, tetapi karena kerikil yang kecil. Kapal selam juga tenggelam bukan karena lubang yang besar, tapi lubang yang kecil. Yang haus ini sangat berbahaya, maka kita bertugas ya, semeton, untuk memberikan pemahaman bahwa agama Bali itu tidak ada tandingannya. Tidak ada untuk kalau kita bicara Weda ya, dalam sikut Weda. Ajaran kita kan tidak untuk menyebarkan. Untuk menyebarkan, tapi kita mencari kualitas diri. Ke dalam ajaran kita sebenarnya. Ajaran di Bali itu ajarannya ke dalam. Ya. Makanya istilahnya itu semua pura, kita masuk pura itu ke jero, ke dalam. Itulah ajaran agama Bali untuk mengasah kualitas diri. Pokoknya senjata mereka itu, gua udah berbuat baik nih, gua udah ini nih, gua udah ikut tradisi nih. Bagaimana mungkin bisa melayani dua tuan? Terus bagaimana mungkin alasan berbuat baik terus melegalkan sesuatu yang berpotensi, bahkan sudah merusak adat tradisi? Itu bullshit semua deh. Oke, sampai di sini dulu. Kita sambung lagi nanti. Ciao.